Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Dara. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Novi Purwanti. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Setelah selesai mandi, aku memakai piyama di atas lutut dan membungkus rambut menggunakan handuk. Bersamaan dengan keluar dari kamar mandi, pintu apartemen diketuk. Pasti itu Bang Sandi. Ku buka pintu apartemen dan tersenyum pada sosok gagah yang memakai jaket hoodie di depanku. Dia membalas senyumanku dengan kikuk. Lelaki manapun akan salah tingkah bila menghadapi wanita baru selesai mandi dengan air yang menetes-netes. Aku yakin jantung Bang Sandi saat ini sedang berdegup kencang. Masuk Bang. Aku mempersilahkan Bang Sandi masuk. Kresek yang mengeluarkan aroma harum masakan menggelitik indera penciumanku. Apakah malam ini aku harus memiliki Bang Sandi? Wajahnya yang memerah terlihat menggemaskan. Bang Sandi duduk di sofa dengan gestur tubuh kikuk. Aku sengaja duduk di depannya. Tidak baik juga wanita terlalu nempel. Nanti lelaki ilfil. Mereka itu makhluk superior dan pemburu alami. Sebaiknya aku bersikap jinak-jinak merpati. Mana makananku Bang? Lapar banget. Aku membuka percakapan. Ini es tuh, habiskan ya, mumpung masih hangat. Bang Sandi menyodorkan bungkusan kresek padaku. Bebek goreng yang menggoda selera telah terpampang di atas meja. Aku memakannya dengan lahap. Bang Sandi hanya memandangku dengan senyuman yang mempesona. Bang, aku harus gimana? Sekarang aku nggak punya keluarga lagi. Aku bercerita setelah perut kenyang. Oh iya, makasih bebek gorengnya ya, enak banget. Aku akan menjagamu Estu. Mataku berbinar mendengar Bang Sandi. Beneran Bang, aku cari jodoh, jadi serius sama kamu. Tapi kita belum lama kenal Bang. Kalau aku bohong gimana? Bang Sandi terkekeh. Aku percaya kamu jujur Estu. Kamu gadis baik. Kasihan sekali telah difitnah kakak ipar. Makanya Bang, aku cari kerja di sini biar nggak ketemu sama kakak ipar brengsek itu. Orang tua pasti memaafkan kesalahan anaknya, cepat atau lambat. Makasih Bang, Abang dewasa banget. Ya kan aku udah berusia hampir 30 tahun, udah tua. Bang Sandi menjawil ujung hidungku, mengirimkan gelombang yang aneh di bawah sana. Sepertinya Bang Sandi juga merasakan hal serupa. Dia menatapku lekat. 1 detik kemudian, Bang Sandi telah merangkuh rahangku dalam rangkuhan jemari besarnya. Dia mencium dengan lembut hingga aku mabuk kepayang. Saat ciuman semakin menggila, Bang Sandi melepaskannya. Maaf Estu, aku harus pergi sekarang. Besok sepulang kerja aku akan membawamu ke suatu tempat. Bang Sandi pergi dari apartemen tanpa bisa kucegah. Wah, apa maksudnya? Di tengah permainan dia melarikan diri. Aku tersenyum geli. Itu menandakan bahwa Bang Sandi adalah orang yang baik. Tidak seperti hidung belang di luar sana. Sore harinya, Bang Sandi mengajakku ke rumahnya. Aku dikenalkan kepada kedua orang tua Bang Sandi. Mereka sepertinya senang dan cocok denganku.
Ayah Bang Sandi justru memberi isyarat agar kami segera menikah. Bang Sandi bahagia mendengarnya. Dia bilang akan segera menemui orang tuaku untuk melamar. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Selama 4 hari dalam seminggu, aku melayani para orang kaya. Setelah itu, Wowo akan melakukan tugasnya mengembalikan darah perawanku. Rekeningku kian gendut, dan aku sudah bisa mengambil 1 unit apartemen di lantai 1. Tak terasa 5 bulan berlalu. Bang Sandi masih baik seperti dahulu. Bedanya sekarang setiap beberapa hari sekali, Bang Sandi akan minta jatah. Kami melakukan hubungan suami istri di apartemenku. Akhirnya Bang Sandi kalah oleh keadaan. Dia tidak tahan melihatku selalu berpakaian seksi ketika berada di dalam unit. Hingga suatu malam setelah kami bercinta, Bang Sandi bilang akan pergi ke desa untuk berkenalan dengan emak. Aku menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan. Sekarang kami ada di sini, dalam rumah emak. Sikap emak masih dingin. Dia hanya berkata sepatah dua patah kata. Bu, saya ingin melamar Estu Asih. Bang Sandi mengatakan apa maksud dan tujuannya. Kalau kamu serius sama Estu, saya minta jangan biarkan dia bekerja. Biarlah Estu jadi ibu rumah tangga saja. Emak berkata masih dengan nada dingin. Estu, apa kamu sanggup? Aku mengangguk. Iya mak, aku sanggup. Aku akan berhenti bekerja. Tak kusangka emak segera memelukku. Dia menumpahkan air mata di bahuku. Mulailah hidup baru, Nduk. Belum terlambat untukmu, bisik emak. Iya mak, maafkan aku. Hari itu aku berbaikan lagi dengan emak. Aku tidur di kamar emak, sementara Bang Sandi tidur di kamarku. Emak berbicara banyak hal. Mas Riki dan Mbak Rini sudah bercerai. Sekarang Mbak Rini mengelola warung sendiri di depan rumah. Dia sudah menikah lagi dengan duda juragan sembako. Mas Riki kabarnya minggat dari desa karena digeruduk oleh wanita yang pernah dipermainkannya. Ada yang bilang bahwa Mas Riki sekarang menjadi pengemis. Kedua kakinya remuk terlindas pick up. Aku merasa puas sekali dengan akhir hidup binatang yang bernama Riki itu. Biar tahu rasa dia. Emak mengabarkan bahwa Mbah Murti meninggal karena terpanggang api di dalam rumahnya. Sekarang hanya tinggal anak perempuannya yang berkeliaran di pasar, dengan cekikikan yang selalu mengisi bibirnya. Sekarang saatnya aku memulai hidup baru bersama Bang Sandi. Toh aku sudah punya segalanya. Aku dan Kania akan memulai usaha salon bersama. 3 bulan kemudian, aku menikah dengan Bang Sandi. Orang tua Bang Sandi datang ke desa. Pesta pernikahan digelar. Para tamu yang datang banyak sekali. Sebagian besar adalah teman emak. Aku sudah berhenti menjadi wanita panggilan. Tepat 1 minggu sebelum menikah, Kania memberi ucapan selamat dan dia berkata bahwa ikut berbahagia dengan pernikahanku. Setelah tamu pulang, aku masuk ke dalam kamar pengantin. Baru saja Bang Sandi ke toilet, mungkin dia grogi. Aku berbaring di atas ranjang pengantin. Pakaianku sudah berganti lindri warna hitam. Malam ini aku akan membahagiakan Mas Sandi hingga dia tak akan bisa melupakanku. Piats! Tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Aku tidak memedulikan karena fokus dengan keharuman mahkota melati yang bertaburan. Sebentar lagi. Suara bisikan yang membuat bulu kuduk meremang terdengar. Aku berdiri turun dari ranjang, mencari asal suara, tetapi tidak ada. Minum darah segar. Sebentar lagi. Bisikan itu sepertinya begitu dekat. Siapa kamu? Aku berteriak. Ceklek. Kenop pintu terbuka. Bang Sandi masuk ke dalam kamar dengan senyum mengembang. Kamu cantik sekali adik Estu. Bang Sandi mendekatiku. Aroma sabun menguar dari tubuhnya. Habis mandi bang? Kerlingku nakal. Tumben pakai mandi segala. Biasanya langsung nubruk. Biar gak bau asem dek.
Asemnya abang aku suka. Bang Sandi segera merangkulku dalam pelukan. Wowo yang biasanya menggagahiku di atas ranjang empuk istananya, kini melemparkan aku di kubangan air berbau sangat busuk itu. Ikatan kita sudah putus. Aku tak bisa lagi melindungimu. Krrrr. Wowo itu menggerang lalu melayang pergi, meninggalkan aku di dalam kubangan. Aku mencoba berdiri namun gagal. Tangan-tangan hitam keluar dari dalam air, mencabik-cabik tubuhku menjadi serpihan daging. Darah dan dagingku membuat kubangan hitam itu menjadi merah. Ah! Aku berteriak sekuat tenaga. Dik, bangun, ada apa? Bang Sandi menguncang tubuhku. Aku segera memeluk dadanya yang bidang. Terisik-isik hingga beberapa saat kemudian, Bang Sandi menepuk punggungku. Oh, rasanya damai sekali. Aku mimpi buruk, Bang. Tenggelam dalam kubangan hitam. Mimpi adalah bunga tidur, Dek. Ayo tidur lagi. Masih jam 2 malam. Aku mau pipis dulu, Bang. Aku pun melepaskan diri dari pelukan Bang Sandi. Linggri yang teronggok di lantai segera kupakai. Lalu aku membuka pintu kamar dan menuju ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, aku berjongkok untuk memompa kandung kemih. Kurasakan sakit yang sangat pada area intim. Aku sampai membekap mulut agar tidak berteriak. Sesuatu keluar dari bawah sana. Sesuatu yang berkilau. Aku membantu mencabutnya. Ternyata itu adalah jarum emas yang dulu pernah dipasang oleh Mbah Murti. Jarum itu terasa panas hingga kulit jariku melepuh. Ketika bersentuhan dengan air yang menggenang di lantai, bunyi ces membuatku mual. Oh, apa yang terjadi? Aku sangat terkejut ketika darah mulai mengucur dari area kewanitaanku. Suara-suara mengerikan mendatangi. Dari arah plafon kamar mandi, muncul makhluk perempuan berkepala terbalik. Muncul makhluk perempuan berkepala terbalik berlidah panjang merayap di tembok. Mereka mendekatiku dan menjulurkan lidahnya tepat di kemaluanku. Darah, darah, darah. 1 detik berikutnya, aku merasakan sakit luar biasa dan ambruk di kamar mandi. Ketika membuka mata, aku sudah berada di kamar. Bang Sandi memegang tanganku. Wajahnya tampak khawatir. Emak dan Mbak Rini juga ada di sana, berdiri menatapku. Adik, kamu kenapa sayang? Entahlah bang, kepalaku pusing sekali dan sakit bang. Aku merasakan denyutan di organ kewanitaan, terasa panas dan perih. Secara refleks aku duduk mengangkang dan membuka linggri. Tepat di pangkal paha, terlihat area kewanitaanku memerah dan mengeluarkan cairan warna kuning yang berbau busuk sekali. Bang Sandi tersentak. Dia menutup hidungnya dan mundur ke belakang. Apa yang terjadi, Dek? Kenapa tubuhmu? Emak dan Mbak Rini mendekat. Mata mereka membelalak ketika melihat kulit di area intim mulai membusuk dengan cepat. Aku berguling-guling di atas kasur. Merasakan sakit teramat sangat. Estu! Emak dan Mbak Rini mencoba menahan tubuhku. Ah! Kali ini suara Mas Sandi yang berteriak. Dia memegang kemaluannya dan membuka celana di hadapan kami. Dalam kesakitan, aku melihat burung Mas Sandi juga memerah dan meneteskan cairan kuning. Tidak! Tidak! Bang Sandi berteriak.
Dia berlari keluar dengan teriakan yang menggelegar. "Mbak, kejar Bang Sandi!" Dalam kesakitan, aku masih memikirkan Bang Sandi. Mbak Rini segera keluar dari kamar, sementara aku terus berguling di atas ranjang. Emak menangis melihat keadaanku. Emak menangis melihat keadaanku. Dia memelukku dengan erat. "Dok, apa yang terjadi padamu?" Aku terus merintih kesakitan. Emak memberiku obat pereda nyeri, tetapi tak berfungsi. Tubuhku tetap terasa sakit seperti ditusuk jarum besi membara. Lama sekali Mbak Rini tak datang-datang, hingga suara ribut membuat emak pergi sejenak meninggalkanku. Terdengar jeritan suara emak. Aku penasaran dan merayap turun dari ranjang. Ku buka pintu kamar dan menguping pembicaraan orang-orang di luar. Bang Sandi meninggal di tempat. Dia berlari ke depan truk yang melaju cepat di jalan raya. Seorang berkata dengan cepat. Aku menjambak rambut dan berteriak, "Tidak!" Sekali lagi kegelapan menguasai. Malam ini area pemakaman yang terkenal angker begitu sunyi. Hanya terdengar suara kusir angin yang meningkahi rintihan seseorang. Wanita yang memeluk nisan dengan air mata. Tanah yang masih merah basah menjadi saksi bahwa penghuninya baru saja menempati. "Bang Sandi, maafkan aku bang. Jangan tinggalkan aku sendiri." Hanya kepiluan yang terucap. Wanita itu adalah aku. Aku terus menangis dan merintih, tak memperdulikan cairan berwarna kuning yang keluar dari sela-sela paha. Cairan laknat yang membuat semua tragedi ini terjadi. Aku pingsan seharian, hingga matahari terbenam sempurna. Ketika sadar, Bang Sandi sudah dimakamkan. Tanpa sepengetahuan emak dan Mbak Rini, aku berjalan tertatih-tatih menuju peristirahatan terakhirnya. Di sini di atas tanah merah ini, aku menangis melolong-lolong, mengutuk, "Tuhan, kenapa memberiku cobaan seperti ini, tepat di hari pernikahan? Aku tidak mau hidup sendiri, menanggung aib dan cemoohan orang. Tidak, aku tidak sanggup. Aku akan menyusulmu bang, tunggu, kita akan segera bersatu lagi." Mataku nyalang menatap sekeliling. Berbagai makhluk alam lain berdiri mengawasi. Aku sama sekali tidak takut kepada mereka. Pandanganku tertumbuk pada sebuah kayu runcing di sebelah makam Bang Sandi. Segera ku ambil kayu itu dan sekuat tenaga ku tancapkan pada batang leherku. Ledakan sakit membuat mataku melotot. Tapi rasa sakit yang kurasakan tidak lebih sakit daripada tusukan kelamin wowo. Rasa sakit pada tenggorokanku tidak lebih sakit daripada jilatan Mbak Kun berlidah panjang pada kemaluanku. Aku merasakan sedikit demi sedikit darah terkuras habis, mengucur dari luka di leher. Hingga akhirnya ruhku keluar dari jasad. Aku mencari Bang Sandi di antara kepungan kabut. Kuteriakan namanya berkali-kali. Dia tidak mendengar. Bang Sandi tidak menyahut. Aku gagal menemukan Bang Sandi. Aku terus berjalan tertatih. Dengan kayu yang menancap dengan sengatan perih di bawah sana, hingga akhirnya kutemukan seberkas cahaya. Dua makhluk yang menyerupai manusia raksasa menghadang langkah saat aku mendekati cahaya putih. Mereka menendang tubuhku seraya berkata, "Langit dan bumi menolak ruh orang bunuh diri. Rasakan penderitaan di dunia hingga hari kiamat nanti." Dan disinilah aku berada, di pemakaman angker dengan kayu yang menancap di leher dan mengucurkan darah segar, dengan kelamin membusuk dan mengeluarkan cairan nanah. Sakit yang kurasa tak akan pernah kalian bayangkan. Aku harus tersiksa seperti ini sampai Tuhan memanggil namaku untuk diceburkan di neraka paling panas, bersama para pendosa lainnya, tanpa bisa berbuat apa-apa selamanya. Aku harus menanggung derita ini, tapi
Aku tak mau sendiri. Kau, apakah kau mau menemani? Akhirnya cerita selesai sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Buat kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru yang gak kalah menarik dari channel ini. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.